Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Senang sekali saya bisa berjumpa untuk menemui Anda dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kabarnya selalu sehat walafiat, tetap semangat untuk terus berkarya dan terus belajar. Setiap orang pasti menginginkan sebuah hubungan yang serius. Ada yang mengajak mereka kepada hubungan yang mungkin pranikah ya. Mereka menyebut dalam tanda kutip mereka adalah anak muda, usia belasan hingga 20 tahun. Biasanya hubungan pranikah itu ada yang disebut dengan pacaran atau tunangan atau bahkan mereka menikah. Ya, setiap hubungan pasti memiliki komitmen masing-masing dan memiliki visi misi yang tentunya bisa diharapkan untuk terus berlanjut hingga sampai kakek nenek. Ini memang sebuah impian bagi setiap insan yang tengah bercinta atau tengah menjalin hubungan yang serius dengan seseorang. Tetapi di tengah perjalanan biasanya ada saja hambatan, rintangan. Ya, ini memang sangat normal, sangat manusiawi, karena memang hubungan itu pasti ada yang namanya gesekan dari sana dari sini. Kemudian pasti akan menemukan banyak sekali rintangan-rintangan yang tentunya harus dihadapi bersama. Ya, ini merupakan sebuah tantangan dan tentunya hal ini merupakan hal yang sangat lumrah dan sangat wajar. Tetapi bagaimana seandainya jika terkadang, mohon maaf, ada beberapa kasus, ada beberapa hubungan yang bahkan hubungan pernikahan harus kandas di tengah jalan karena ada beberapa konflik. Ya, konfliknya bisa bermacam-macam, bisa multifaktorial. Dan biasanya kalau di Indonesia, status orang yang sudah bercerai kalau sudah menikah, kalau yang laki-laki disebut dengan duda, kalau yang perempuan disebut dengan istilah janda. Tetapi stigma yang beredar di masyarakat, janda ini selalu dipandang sebelah mata dan selalu dilihat dari stigma negatif. Kenapa bisa demikian? Mengapa duda tidak diberlakukan seperti itu? Ada apa sebenarnya? Apakah memang janda itu memang selalu ditakdirkan untuk menerima stigma negatif dari masyarakat? Nah, ini akan kita coba kaji untuk episode kali ini. Jadi mohon kebijaksanaannya dan ayo kita putar dulu intronya. Pernikahan merupakan sebuah episode baru dari fase kehidupan dan tentunya ini membuat orang akan lebih bertanggung jawab, khususnya bagi kaum laki-laki. Pintu pernikahan merupakan sebuah gerbang untuk menjadi dewasa, untuk menjadi berkomitmen dan tentunya lebih bisa menghargai satu sama lain. Karena pernikahan ini bukan hanya dua insan yang bersatu, tetapi juga ada beberapa keluarga, ada beberapa sanak famili yang tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, tetapi dipersatukan dalam sebuah ikatan suci yang disebut dengan pernikahan. Seperti itulah kira-kira bagaimana gambaran pernikahan pada umumnya. Karena memang pernikahan ini sakral dan diharapkan satu kali dalam seumur hidup. Makanya kalau misalkan Anda sedang jatuh cinta kepada seseorang, pikirkan terlebih dahulu. Jangan terlalu buru-buru, jangan juga terlalu menunda-nunda. Jadi proporsional saja. Anda yang tahu semuanya, Anda yang menentukan. Orang lain hanya sebatas memberikan saran dan seterusnya. Ya, pada akhirnya Anda adalah sebagai penentu apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Hubungan itu tentunya bisa berjalan langgeng kalau sama-sama berkomitmen dan tentunya sama-sama menjaga. Yang laki-laki menjaga perempuan, begitu juga sebaliknya. Ada juga hubungan yang patut diperjuangkan, ada juga hubungan yang tidak patut diperjuangkan. Tetapi memang semua ini bersifat multifaktorial. Beda person, beda case. Beda case, beda person. Nah, di Indonesia biasanya ada beberapa stigma negatif terkait dengan ketidakberhasilan sebuah pembinaan rumah tangga, dalam hal ini adalah pernikahan yang berakhir di tengah jalan. Tentu banyak sekali kasus-kasus perceraian di Indonesia yang didominasi oleh KDRT, kemudian perselingkuhan, kemudian yang lain-lain semisal tidak sama lagi visi misinya dan seterusnya. Ya, tiga tersebut merupakan sebuah
kasus-kasus yang sangat mendominasi. Di samping ada kasus-kasus yang lain yang tentunya sangat multifaktorial dan tentunya masing-masing case, masing-masing persennya juga berbeda-beda. Tetapi begini, dalam video ini kita akan mengerucut kepada stigma negatif terhadap status janda ini. Kenapa status janda ini selalu dipandang sebagai stigma negatif di masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat Indonesia? Kenapa Duda tidak? Karena begini, sebenarnya pada prinsipnya secara kodrati, laki-laki dan perempuan ini memang berbeda. Laki-laki diciptakan lebih kuat secara fisik, secara psikologis, secara emosional lebih kuat daripada wanita. Tetapi memang biasanya ketika laki-laki sudah menikah atau menjalin hubungan pranikah, bahkan entah itu pacaran atau bertunangan, biasanya laki-laki ini tingkat kedewasaannya akan lebih lambat daripada wanita. Justru wanita yang akan lebih dewasa, akan lebih matang secara emosional, secara psikologis ketimbang laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki ini memiliki sifat-sifat atau unsur-unsur kekanak-kanakan sejak dari kecil. Contohnya begini, betapa banyak laki-laki yang sampai dewasa senang sekali dengan mobil Tamiya, senang dengan main layangan, senang dengan main game, senang dengan koleksi-koleksi mainan terdahulu. Beda halnya dengan wanita. Wanita itu kan ya memang sih ada wanita yang senang dengan boneka, senang dengan game-game seperti laki-laki, tapi tidak sekuat laki-laki. Ya, dimana laki-laki itu mungkin mereka masih hobi main game. Kalau main game lupa dengan pacarnya, lupa dengan istrinya dan seterusnya. Ini tidak terjadi di kalangan perempuan. Karena memang perempuan ketika sudah menjalin hubungan, baik itu hubungan pranikah ataupun pasca nikah, mereka akan lebih dewasa secara psikologis dan secara emosional. Ini berbeda dengan laki-laki yang tentunya sudah saya sebutkan barusan. Nah, stigma negatif orang Indonesia, kenapa janda itu selalu dipandang sebelah mata? Ini ada beberapa faktor yang tentunya sudah saya rangkum dalam video ini. Pertama, janda itu identik sekali dengan wanita yang gagal mempertahankan rumah tangga. Ya, karena memang pada prinsipnya menurut agama Islam, istri itu harus nurut dengan suami mutlak. Ya mutlak, tetapi dengan beberapa catatan. Satu, kalau selama tidak melanggar syariat agama. Dua, selama istrinya itu bisa. Dan yang ketiga, selama suaminya itu tidak aneh-aneh permintaannya. Jadi ketiga unsur ini sangat fundamental. Apapun keputusan laki-laki, apapun perintah suami, selama itu tidak melanggar agama, selama wanita itu bisa, selama tidak aneh-aneh, maka wanita atau perempuan wajib mentaati. Kemudian ketika mereka dalam tanda kutip perempuan ini sudah janda, maka orang akan berpikir bahwa dia sudah tidak taat sama suami, makanya diceraikan. Ini stigma yang pertama, padahal tidak seperti itu. Orang kan tidak tahu, kan biasanya masyarakat Indonesia kan suka nyinyir, apalagi netizennya. Ya ayolah jangan begitu, kita konfirmasi dulu kepadanya, kenapa bisa terjadi. Jangan terlalu menilai stigma negatif. Jangan seperti itu. Biar bagaimanapun status janda itu merupakan status yang tentunya semuanya ingin bertahan. Semuanya ingin bertahan, tetapi memang kondisi yang tidak bisa dipertahankan lagi atau diperjuangkan lagi. Yang kedua, orang Indonesia atau secara umum ya, perempuan itu dipandang lebih lemah daripada laki-laki. Kenyataannya tidak begitu. Laki-laki kalau sudah putus cinta, ada juga yang bunuh diri. Ada juga yang sampai murung berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Ada juga yang mohon maaf, sampai ngemis-ngemis kepada perempuan. Ya daripada cintanya ditolak, mending saya ngemis-ngemis. Apapun dilakukan, itu kalau sudah laki-laki, kalau sudah keluar unsur kekanak-kanakannya. Berbeda halnya dengan perempuan. Ya memang perempuan itu pada dasarnya butuh perlindungan laki-laki. Karena memang laki-laki ini didesain lebih kuat secara fisik, lebih kuat secara mental daripada perempuan. Makanya laki-laki fisiknya lebih kuat. Dan di agama Islam laki-laki wajib mencari nafkah. Sedangkan perempuan tidak. Ya perempuan itu hanya di dapur, di kasur dan juga di sumur. Kan begitu. Menurut beberapa kata-kata peribahasa yang berlaku di masyarakat kita.
Nah, kita kembali lagi, kenapa perempuan itu lemah, dipandang lemah? Ya karena memang setinggi apapun pendidikan perempuan, sebagus apapun, secemerlang apapun karir perempuan, tetap dia butuh sosok laki-laki. Apalagi yang sudah punya anak ketika bercerai, anaknya perempuan lagi. Pasti mereka akan butuh sebagai pendamping hidupnya kelak. Ya, mereka pasti butuh laki-laki. Jadi ketika janda itu sudah ada di masyarakat, sudah bercerai, lama ataupun baru, mereka pasti dipandang lemah. Mereka lemah. Ya memang pada kenyataannya fisiknya lemah, tetapi tidak dengan mentalnya. Kenapa? Karena janda itu sekali mereka merasakan kekecewaan, nggak akan mengulangi kedua kali. Kalau laki-laki belum tentu. Laki-laki kan ketika melihat eh, tubuh wanita yang proporsional, mereka tentunya akan langsung tancap gas, kan begitu. Beda halnya dengan janda. Karena kan laki-laki berpikir berdasarkan logical, tapi kalau perempuan berdasarkan emosional atau perasaan. Yang kedua, kemudian yang ketiga, kenapa janda selalu diidentikan dengan stigma negatif? Janda biasanya kalau sudah pasca nikah, biasanya selalu identik dengan pergaulan bebas. Ya di masyarakat begitu, tapi tidak semuanya. Nah, apa yang salah? Yang salah tentunya stigma masyarakatnya, bukan jandanya. Banyak kok yang bukan janda, banyak yang bukan janda yang tentunya pergaulan bebasnya juga lebih parah. Di kota-kota besar, pergaulan bebasnya tidak bisa terhindarkan. Ya, di video-video saya sebelumnya saya sudah pernah membahas ini. Bagaimana yang terjadi di kota-kota besar seperti kos-kosan bebas di kalangan mahasiswa. Tapi kalau janda itu selalu identik dengan pergaulan bebas. Kenapa? Karena biar bagaimanapun begini, stigma masyarakat ketika janda itu sudah sah cerai dengan suami, maka barangkali stigmanya akan berbunyi janda itu karena sudah merasakan seks dengan suaminya, maka ketika dia sudah cerai dengan suaminya, pelampiasannya kepada siapa? Makanya terjadi pergaulan bebas. Nah, ini stigma ini yang keliru, padahal tidak semuanya begitu. Justru janda itu akan jadi bahan introspeksi ketika mereka sudah cerai dengan suaminya. Nah, dalam agama Islam kan ada masa iddah. Kalau tidak salah 3 bulan atau 3 kali suci setelah pasca haid. Mereka tidak bisa keluar rumah janda itu. Ya memang sekarang ada sosmed, semua bisa diakses, bisa ngapain aja. Tetapi kan ini bisa menjadi bahan evaluasi kepada para janda tersebut untuk lebih selektif lagi dalam memilih pasangan hidupnya ketika sudah menemukan nanti. Itu yang ketiga. Yang keempat, janda selalu dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena mohon maaf, bekas orang. Enggak selalu begitu. Banyak sekali di luar sana yang tentunya pacaran. Ada yang begini, pacaran berkali-kali, tapi kalau mereka putus nggak apa-apa. Kenapa? Ya karena mereka belum menikah. Walaupun janda nggak pernah pacaran, ya katakan ada janda nggak pernah pacaran, tapi cukup 1 kali dia menikah dan bercerai, ini lebih bisa dipandang sebelah mata daripada orang yang gonta-ganti pacar tapi belum menikah. Kan bedanya cuma surat doang. Kenapa harus diberikan stigma negatif? Ayolah jangan begitu para masyarakat Indonesia ya. Jadi ya sebetulnya kan hanya beda surat saja. Surat nikah ketika sudah janda, ya mereka ya sudah sama seperti kita, sama seperti masyarakat biasa. Jangan lagi dipandang sebelah mata lah. Ya karena kita tidak tahu prestasi apa yang akan mereka perjuangkan di kemudian hari, apa yang mereka bisa hasilkan. Mungkin justru mereka lebih produktif daripada orang yang masih belum menikah. Kenapa? Karena ketika mereka menikah, walaupun usianya sebentar, walaupun usianya apalagi yang lama, mereka sudah berpengalaman. Dan tentunya mereka pernah menjalin hubungan yang serius. Gak mau lagi diajak pacar-pacaran, kan begitu. Itu yang keempat. Yang kelima, kenapa janda selalu diidentikan dengan stigma negatif? Karena mereka adalah yang tentunya gagal dalam mempertahankan hubungan. Biasanya nih, ujung tombak sebuah hubungan itu selalu diidentikan dengan wanita. Kenapa? Karena wanita itu seolah-olah lemah lembut, lebih lemah, lebih lembut daripada laki-laki. Kalau laki-lakinya nggak sabar, biasanya wanita penyabar. Biasanya masyarakat itu akan bilang begini, si perempuannya aja nggak sabar. Begitu, padahal nggak begitu juga. Laki-lakinya juga harus diintrospeksi. Kenapa kalau memang janda dipandang sebelah mata, kenapa duda tidak?
Kenapa ada istilah duda keren? Kan begitu. Nah, ini stigma yang sepertinya perlu diredefinisi lagi, perlu diluruskan kembali. Kenapa stigma-stigma ini harus beredar dan berkembang di masyarakat. Rata-rata perceraian di Indonesia itu kan usia antara 26 hingga 34 tahun atau 35 tahun. Biasanya usia pernikahan ketika sudah mencapai sebelum 5 tahun itu pasti ada konflik tuh biasanya. Kalau Anda baca di beberapa jurnal, di artikel-artikel, biasanya usia sebelum 5 tahun itu banyak konflik. Ya, menyatukan ego yang tentunya berbeda, menyatukan visi misi keluarga yang berbeda, menyatukan atau membuat titik temu sudut pandang itu juga sulit. Ketika sudah 5 tahun biasanya nanti akan ada ujian-ujian lain, biasanya finansial atau anak-anak dan seterusnya. Dan biasanya ketika sudah sampai 8 tahun disitulah biasanya mulai cekcok lagi dengan pasangan-pasangan. Dan tentunya kalau bisa bertahan, nah ini akan ada feedback yang sangat positif biasanya. Kalau Anda baca di artikel banyak yang seperti itu. Nah, sekarang dengan duda itu kan ya tentunya mereka juga walaupun keren ya mereka laki-laki memang ya, karena memang laki-laki itu konon katanya bebas milih, sedangkan wanita juga mereka hanya menunggu. Enggak begitu. Sekarang ini emansipasi wanita, bahkan emansipasi wanita ini bukan hanya pranikah, pasca nikah pun juga masih berlaku emansipasi wanita. Ini sudah sejak dulu. Ya, di rumah tangga pun kalau misalkan ada istri atau ada wanita yang merebut suami orang disebut dengan pelakor. Sangat negatif sekali di masyarakat. Nah, sekarang bagaimana dengan laki-laki yang masih menggoda anak-anak yang gadis atau mereka yang menggoda istri orang? Apakah mereka tidak disebut dengan pengganggu istri orang? Kenapa laki-laki masih bisa dimaafkan, lebih bisa ditolerir? Kan begitu. Ya, di masyarakat kita memang berlaku yang begini ini. Apalagi mohon maaf nih, pranikah, pacaran, wanita hamil itu pasti stigma negatif. Tapi kalau laki-laki yang melakukan pranikah, menghamili anak orang, pasti lebih dimaafkan dan lebih bisa diterima masyarakat. Kenapa harus begini? Ini kan ada yang salah di sini. Kalau misalkan sama-sama salah, ya sudah saling introspeksi. Jangan malah dihakimi, jangan malah mengejudge janda itu memiliki stigma negatif. Bla 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 bla, jangan. Semuanya sama-sama memiliki andil yang berbeda-beda. Masing-masing persen beda case, masing-masing case beda persennya. Jadi marilah jangan selalu mengidentikan janda dengan hal-hal yang berbau negatif. Mereka juga manusia, mereka juga memiliki karya, mereka juga memiliki masa depan, mereka juga bisa berkarya, berkontribusi kepada masyarakat bahkan negara. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. 1 jam dari sekarang kita nggak akan tahu. Mungkin janda atau duda yang berseliweran di sekitar kita akan menjadi orang sukses. Siapa tahu, kan begitu. Dan poin positifnya adalah ketika mereka sudah gagal dalam membina rumah tangga, tentu mereka akan lebih selektif lagi karena mereka sudah berpengalaman. Karena pengalaman kan adalah guru yang terbaik. Mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan saya minta maaf kalau misalkan ada kata-kata salah ataupun ada kalimat-kalimat yang kurang pantas dan kurang tepat. Kritik dan saran tetap saya tunggu. Mudah-mudahan tidak difahami dengan hal yang negatif. Mari kita bijak dalam menyikapinya. Jangan lagi ada stigma negatif terhadap para janda. Tetap semangat untuk terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.